saling perbaiki. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ya, saling menyempurnakan. Untuk yang pertama, untuk pendekatan klasik ini diperkenalkan atau dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor. Dalam pendekatan ini lebih terfokus halo, sudah? Halo, tes. Sudah? Oke. Pendekatan klasik itu lebih terfokus kepada pelaksanaan bekerja atau bagaimana para anggota dalam organisasi itu melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan tugas-tugasnya serta fungsinya. Dalam pendekatan ini ada yang disebut dengan kerja baku yang efisien atau bertujuan untuk mendapatkan kerja baku yang efisien, yaitu menemukan cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan. Halo. Sudah dengarkah? Tes. Oke, lanjut. Yang pertama, menemukan cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, sip. Jadi menganalisa cara mana yang paling tepat dilakukan oleh para anggota atau para pekerja sehingga pekerjaannya itu Waalaikumsalam. Sehingga pekerjaannya itu dapat menjadi lebih efektif dan efisien dan memberikan hasil yang maksimal. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pekerja itu bersifat rasional. Jadi mereka bekerja dan balasannya adalah suatu imbalan dan mereka tidak peduli itu mereka sukai atau tidak pekerjaannya, asalkan mereka mendapat imbalan, yaitu itu tidak apa-apa. Jadi dia rasional gitu. Mereka bekerja dapat imbalan, suka tidak suka pekerjaan itu harus dikerjakan, kemudian dia mendapat imbalan atas apa yang dia kerjakan. Itu menurut pendekatan klasik. Jadi pendekatan ini tidak ada banyak dikecam atau banyak tidak disukai oleh beberapa orang karena terkadang kurang manusiawi gitu, semacam itu. Kemudian dalam pendekatan ini terdapat metode kerja baku, di mana untuk membuat suatu organisasi itu bisa dicari dari volume pekerjaan yang perlu diselesaikan dibagi dengan kapasitas kerja baku. Kapasitas kerja baku itu waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya, kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu dinamakan kapasitas kerja baku. Meskipun konsep Taylor ini beberapa tidak disukai oleh organisasi, para
anggota organisasi, namun konsep Taylor ini memberikan pengaruh pada bentuk organisasi. Yang pertama yaitu penegasan pada keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang. Dengan adanya konsep Taylor ini, anggota akan memahami tanggung jawab dan wewenangnya dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, pemisahan, pengelompokan, dan spesialisasi tugas. Jadi agar organisasi itu dapat mencapai tujuan, tugas-tugasnya itu yang tidak terlalu berkaitan itu dipisahkan, tetapi yang berkaitan dikelompokkan. Kemudian anggota itu melaksanakan tugasnya berdasarkan spesialisasinya atau berdasarkan keahliannya, semacam itu. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan penggunaan standar untuk mengontrol performa karyawan. Ini jadi organisasi itu harus membuat suatu standar atau suatu kesamaan prosedur atau semacam itu untuk mengontrol performa karyawan. Aturan atau prosedur ini sebagai standar bahwa karyawan itu telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak, semacam itu. Terus yang terakhir, standar membuat penentuan upah menjadi adil. Dari sini untuk memberikan upah itu organisasi tidak akan menemui kesulitan jika sudah terdapat standar. Misalnya satu karyawan sudah mencapai standarnya, maka jika karyawan sudah melaksanakan sesuai dengan standar, maka gajinya akan seperti ini, sedemikian gitu. Jika tidak sesuai standar, maka seperti ini. Itu nanti akan menjadi adil, jadinya tidak akan ada semacam ini nanti terlalu besar atau yang lain terlalu kecil atau semacam itu. Jadi semuanya sudah ada aturannya. Ada pertanyaan? Halo? Dengar ya? Apa ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Mbak Jayanti mau tanya. Oh. Halo? Halo? Sudah? Ya, oke. Siap. Yang lain apa? Iya, silakan. Oke ya, lanjut. Mohon maaf suaranya.